Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat dan operasi matriks untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Study mates, perkenalkan, aku Kak Ani, aku dari Kimia UGM, lulusan 2022. Sebelumnya bersama timku, aku pernah meraih perak di Pimnas kategori presentasi pada PKM RE, dan beberapa tahun terakhir sudah mengajar SNBT khususnya PK. Kali ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks dan operasi pada matriks. Pertama, pengertian matriks. Di sini bisa dilihat matriks adalah susunan bilangan yang berada dalam kurung siku yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi yang perlu ditandain di sini adalah ada di kurung siku terdiri dari baris dan kolom. Baris itu apa sih? Baris itu adalah deret horizontal pada matriks. Sedangkan kolom itu adalah deret vertikal pada matriks. Nah, di matriks juga dikenal dengan ordo. Ordo itu nama lainnya adalah ukuran. Ukuran matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Baris dikali kolom gitu ya. Jadi misal kita punya matriks A 2 kali 2, itu ordo matriksnya itu adalah 2 dikali 2. Nah, sedangkan baris itu adalah yang horizontal. Ya, ini yang horizontal. Ingat kalau kayak gini, kenapa kok ada angka di bawahnya? Ini menyatakan posisi, teman-teman. A11 artinya dia ada di baris pertama, kolom pertama. A12 itu ada di baris pertama, kolom kedua. Kolom itu yang vertikal. Oke. Nah, karena di sini punya baris 2, kolomnya ada 2, maka ordo matriksnya itu 2 kali 2. Oke. Lanjut. Operasi pada matriks. Penjumlahan dan pengurangan. Matriks yang bisa dijumlah atau dikurang itu syaratnya harus punya ordo yang sama. Ingat, ordo itu ukuran. Kalau ukurannya sama, matriksnya bisa dijumlah atau dikurangi. Gimana caranya? Tinggal dijumlahkan atau dikurangin pada posisi yang sama. Nah, misal kita punya matriks A dan matriks B, ukurannya harus sama ya. Nah, ketika dijumlah atau dikurangin, ya tinggal kurangin aja atau dijumlah aja di posisi yang sama. Tuh. Jadi A11 dijumlah atau dikurangi B11, karena posisinya sama di baris pertama dan kolom pertama. Ya. Sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertama, untuk penjumlahan itu bisa dibalik. A plus B itu sama dengan B plus A. Tapi untuk pengurangan itu tidak bisa. Untuk pengurangan A min B itu tidak sama dengan B min A. Sedangkan kalau kalian punya tanda kurung kayak gini nih, kalian bisa kok untuk memindahkan tanda kurungnya ke sebelah kayak gitu. Jadi awalnya A plus dalam kurung B plus C bisa jadi A plus B di dalam kurung baru ditambah C. Ingat, ini semua harus memiliki ordo yang sama, alias ukurannya itu harus sama. Oke, yang kedua ada perkalian matriks. Pertama, ada perkalian skalar. Perkalian skalar itu artinya perkalian dengan bilangan konstan. Misal angka 1, 2,
3, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Ya udah tinggal dikaliin aja semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Kita punya bilangan skalar C mau dikalikan dengan matriks A 2 kali 2. Ya, tinggal kaliin aja C kali masing-masing elemen di dalam matriks. Jadinya seperti ini. Oke, sifat operasi perkalian skalar. Untuk C, D adalah bilangan skalar, maka berlaku sifat berikut. Dalam kurung CD kali A itu bisa diubah kurungnya jadi C-nya di luar, C dikali dalam kurung D kali A. Atau semisal ada C plus minus D di dalam kurung kali A, berlaku sifat distributif nih, kayak gini. Atau C dikali dalam kurung A plus minus B, itu sama dengan CA plus minus CB. Berlaku sifat distributif. Lanjut ke perkalian dua matriks. Dua matriks itu dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi, misalnya ini kita punya A kali B. Di sini bisa kita lihat, kalau kolom A sama dengan baris B. Nanti hasilnya baris dikali kolom. Apa maksudnya? Baris dari matriks A dikali kolom matriks B. Itu adalah ukuran dari matriks hasil perkalian daripada A dan B. Oke, misal punya matriks A 2 kali 2 dikali sama B 2 kali 1. Ternyata kolomnya matriks A sama dengan matriks B, maka bisa dikali. Hasilnya nanti matriks ukuran 2 dikali 1, karena baris matriks A 2, kolom matriks B 1. Proses perkaliannya gimana? Oke, tadi rumusnya baris kali kolom. Baris dari matriks pertama dikali sama kolom matriks kedua. Kan ada dua elemen, tinggal dijumlah. A dikali M ditambah B dikali M. Jadinya ini, baris pertama, kolom pertama. Baris kedua kali kolom pertama, nanti jadinya baris kedua di kolom kedua. Ya. C dikali M ditambah D kali M. Seperti itu. Nah, sifat perkalian dua matriks. Ingat, dalam matriks itu tidak berlaku sifat komutatif untuk perkalian. Jadi, AB tidak sama dengan BA. Oke, posisi itu menentukan. Karena ingat, baris kali kolom. Kalau beda baris atau kolomnya, itu hasilnya pun beda, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan ada tanda kurung, A dikali dalam kurung BC, nah itu bisa dipindah kurungnya ke depan. Jadi A kali B baru dikali C boleh. Tapi ingat, urutannya itu harus sama. Tetap ABC kan? Nah, ini bisa juga berlaku sifat distributif. Oke, ini juga sifat distributif. Nah, berikutnya, ini ada yang unik nih. I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. I itu apa? I adalah matriks identitas. Matriks identitas untuk 2 kali 2 itu seperti ini. Tapi kalau kalian ingin membuat matriks identitas 3 kali 3, itu tinggal membuat
diagonal angka 1 sebanyak 3, tinggal tambahin 0. Jadi ini matriks identitas. Semua matriks kalau dikaliin identitas, itu hasilnya matriks itu sendiri. Dan untuk bilangan skalar, itu berlaku C kali dalam kurung AB, itu bisa dalam kurung CA kali B, atau A dikali CB. Jadi bisa ditaruh di mana aja gitu loh bilangan skalarnya. Kita latihan. Pertama, model soal pilihan ganda. Di sini ada hasil dari operasi matriks berikut adalah ada perkalian dan pengurangan. Gimana sih penyelesaiannya? Pertama, kita selesaikan perkalian dulu. Oke, perkalian matriks ya. Baris dikali kolom. Baris 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Hasilnya baris pertama, kolom pertama. Tapi kalau baris pertama dikali kolom kedua, hasilnya juga baris pertama di kolom kedua. Itu, maka hasilnya itu 3, 2, 2, 6. Nah, setelah menyelesaikan perkalian pertama, kita lanjutkan perkalian kedua. Ya, perkalian ini baris dikali kolom. 1 kali 3 ditambah min 2 dikali 0, hasilnya ini. Dan seterusnya, maka hasilnya adalah 3 min 3, 3 min 3. Lanjutnya dengan pengurangan. Hasil perkalian pertama dikurangin sama hasil perkalian kedua. Maka hasilnya adalah 0,5 min 1, 9. Tinggal dikurangin aja dengan posisi yang sama. Gitu. Ingat teman-teman, perkalian atau pembagian dilakukan dulu sebelum penjumlahan ataupun pengurangan. Maka hasil dari soal berikut adalah ini. Lanjut ke tipe soal kedua, model soal pilihan 2 kolom. Oke, di sini kita ada tanda kurung besar. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu ya untuk yang berada di dalam kurung. Pertama kita selesaikan perkalian skalar. Ingat, perkalian skalar itu tinggal dikalikan aja di masing-masing elemennya. Oke, jadi 2 dikali n-1 hasilnya 2n-2, 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 kali 2 hasilnya 4, dan 2 kali 4 hasilnya 8. Setelah itu apa? Setelah itu dikurangi. Oke, untuk pengurangan, ingat, tinggal dikurangin masing-masing elemennya, gitu ya. Ya, udah dapat hasilnya ini. Setelah itu kita kali dengan 21. Oke. Ini matriks berapa sih? Ini matriks 2 kali 2 kali 2. Nah, ini matriks 2 kali 1. Maka hasilnya itu berapa? Ya, 2, 1. Hasilnya 2 kali 1. Oke. Ingat ya, baris dikali kolom. Berarti 2n-3 kali 2 hasilnya 4n-6. Ditambah 2 dikali 1 hasilnya 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 kali 1 hasilnya 1. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah hasilnya setelah perkalian. 4n-4 kali 4n-4, 3. Ini apa? Ini adalah matriks A. Oke. Berapa ukurannya? Ukurannya tadi, Dek. 2 kali 1. 2 baris,
1 kolom. Berarti pernyataan pertama itu benar. Matriks A merupakan matriks persegi. Salah ya, 2 kali 1 bukan persegi. Persegi itu kalau sama 2 kali 2 atau 3 kali 3 itu namanya persegi. Jumlah seluruh elemen di matriks A adalah 4n-1. Benar nggak sih? 4n-4 ditambah 3. Berapa? 4n-4 ditambah 3. Benar ya? 4n plus min 1. Oke, lanjut. Model soal isian singkat. Oke. Pertama, kita kerjakan perkalian pertama dulu deh. Oke. Seperti sebelumnya, baris dikali kolom. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Teruskan dengan perkalian dengan matriks ukuran 2 kali 1. Lihat, baris dikali kolom. 2 kali 2, matriks ukuran 2 kali 2, dikali sama 2 kali 1. Maka ukurannya adalah 2 kali 1. Oke. Matriks ini baru dikurangin sama matriks yang terakhir. Hasilnya 57 min 12M dan 35 plus 12M. Sama dengan min 3, 25. Artinya apa? Artinya elemen di baris pertama, kolom pertama ini sama dengan min 3. Baris kedua, kolom pertama itu sama dengan 25. Jadi kalau ada tanda sama dengan, elemen yang di posisi yang sama itu bernilai sama. Jadi kita bisa tuliskan 57 min 12M sama dengan min 3, maka nilai M-nya adalah 5. Kelihatan ya 5. 5. Gitu. Oke. Oke ya, untuk latihan soalnya. Oke, jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah matriks itu punya ordo. Ordo itu berupa ukuran yang terdiri dari baris kali kolom. Sedangkan penjumlahan pengurangan matriks hanya bisa kalau ordo matriksnya sama. Perkalian skalar itu dilakukan dengan mengalihkan seluruh elemen matriks dengan bilangan skalar. Syarat perkalian dua matriks adalah kalau kolom matriks pertama sama dengan baris di matriks kedua. Sedangkan hasil perkalian dua matriks itu adalah baris dikali kolom. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study di sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!